Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran berbasis microlearning ini. Kali ini kita akan membahas tentang produksi olahan buah berkelanjutan beserta contoh praktik olahannya. Video ini berisi tentang bagaimana menerapkan kegiatan produksi yang berkelanjutan, langkah kerja produksi buah naga, pemilihan bahan dan peralatan, serta pengemasan produk hingga rencana usaha produk. Langsung saja kita masuk ke inti materi. Pada materi ini menjelaskan tentang produksi olahan buah berkelanjutan dengan menerapkan konsep produksi bersih. Produksi bersih merupakan usaha perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan produksi bersih pada pengolahan buah dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa aspek produksi yang meliputi bahan baku, teknologi, tata laksana, produk, dan limbah. Pertama, aspek bahan baku. Pemilihan bahan baku harus memperhatikan kematangan buah yang seragam, ukuran buah seragam, tidak terdapat sisa ranting dan daun serta tidak menerima buah rusak atau belum matang. Kedua, aspek teknologi. Penggunaan bahan bakar harus secara efisien dan menggunakan alat yang berfungsi optimal. Pada aspek teknologi juga perlu mengutamakan teknologi mekanis dikarenakan keekonomisannya. Ketiga, aspek tata laksana. Contohnya seperti pekerja harus menggunakan pakaian yang sesuai SOP, menggunakan air secara efisien dan menerapkan good housekeeping. Keempat, aspek produk, yaitu menerapkan SOP yang baik agar menghasilkan rendemen produk yang sesuai dengan harapan. Kelima, aspek limbah. Contohnya dalam penanganan limbah harus menerapkan strategi 1-5R. Banyak sekali jenis produk olahan dari buah, namun yang akan kita lakukan untuk praktikum adalah pengolahan selai buah naga. Sebelum melihat tutorial produksi buah naga, kita perlu mengetahui karakteristik buah naga itu sendiri. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan buah yang satu ini dan pastinya sudah dapat mengidentifikasi karakteristik fisiknya. Tanpa saya sebutkan, coba anak-anak diskusikan bersama teman dan guru apa saja karakteristik fisik buah naga. Tadi sudah dijelaskan tentang pemilihan bahan baku untuk pengolahan buah yang baik agar dapat meminimalisir jumlah limbah yang terbuang. Jadi silahkan nanti anak-anak memilih bahan baku dengan bijak ya. Dalam pembuatan selai buah naga, bagian daging buah naga harus dihaluskan atau dihancurkan terlebih dahulu. Kira-kira dari semua gambar alat penghancur buah ini mana yang sesuai untuk digunakan? Perlu diingat dalam memilih peralatan, anak-anak harus memperhatikan aspek penggunaan sumber energi yang lebih hemat dan tidak mencemari lingkungan serta memperhatikan aspek karakteristik yaitu tekstur buah naga yang mudah hancur. Jadi alat mana yang akan digunakan? Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja produksi selai buah naga, yaitu dimulai dari trimming buah naga hingga bersih, lalu timbang daging buah naga beserta kulitnya dan catat hasilnya. Kemudian hancurkan buah naga menggunakan sendok dan panaskan dengan menambahkan gula pasir sebanyak 25% dan asam sitrat 0,4% dari berat buah naga. Panaskan pure hingga 70-80 derajat Celcius selama 20 menit sambil diaduk. Selanjutnya cek selai dengan metode spoon dan lakukan uji organoleptik. Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lakukan praktik kerja ini dengan teman sekelompokmu ya. Setelah produk selai jadi, pastinya memerlukan kemasan agar dapat disimpan dengan baik. Gunakan kemasan yang sesuai seperti jar yang sudah disterilisasi, lalu berikan label. Kemudian hitung rendemen dan rencanakan biaya produk dengan teman sekelompokmu. Kemudian jangan lupa untuk memasarkan hasil produk olahanmu. Eits, video pembelajaran ini masih ada lanjutannya loh. Jangan lupa untuk melanjutkan menonton rangkaian video pembelajaran lainnya ya. Terima kasih sudah menonton.